Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ridho selaku Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa, yang terhormat Ibu Fani selaku Guru Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Filial selaku Guru Badan Kesiswaan, dan teman-teman OSIS yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya hadirin semua pada siang hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Jadi pada kesempatan yang berharga ini, saya Sofiana Neva Salsabila, perwakilan dari DP3A sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik, untuk tema acara pada siang hari ini yaitu advokasi pengadaan program PR yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pembentukan PR yang berfokus pada kesehatan mental remaja, khususnya di SMP Tunas Bangsa ini. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Ridho selaku Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa. Kepada Bapak Ridho, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya selaku dari Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa mengucapkan terima kasih kepada petugas DP3A yang telah hadir untuk memberikan usulan program di sekolah kami dan para hadirin sekalian. Semoga dari usulan program ini akan memberikan dampak yang baik untuk sekolah kami dan memberikan kenyamanan untuk siswa dan siswi di SMP kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang pengadaan program PR di SMP Tunas Bangsa ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Caca dan Ibu Rina selaku perwakilan dari DP3A. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Raina Zaliza Putri dan rekan saya Kalila Fadila Herunisa. Kami selaku perwakilan dari DP3A Kota Saranjana, di mana tujuan kami berdiri di sini yakni untuk menjelaskan mengenai pengadaan program PR di SMP Tunas Bangsa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Caca. Kepada Ibu Caca saya persilahkan. Baik, di sini ada topik pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama itu pengertian dari PR sendiri. Mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu tentang PR ya. Terus yang kedua yaitu ada hasil survei yang telah kami lakukan di pekan lalu. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan pembentukan PR. Dan yang keempat yaitu ada dampak dibentuknya PR. Dan yang terakhir yaitu dampak dibentuknya PR sendiri. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu dan teman-teman OSIS belum tahu ya apa itu PIK remaja. Nah, PIK remaja yaitu
Nah, di sini ada hasil survei tingkat stres belajar di SMP Tunas Bangsa. Nah, dari 500 siswa di Tunas Bangsa itu, menurut presentase yang ada di sini itu ada 68%. Ada 68%. Nah, 68% ini kan sangat besar ya. Itu ada beberapa siswa yang terkena stres belajar dan ada 10%. Di sini yang paling kecil ya. 10% itu siswa yang tidak mengetahui apakah dirinya itu terkena stres belajar atau tidak. Nah, baik, di sini ada tujuan dibentuknya PKR sendiri ya. Nah, di sini ada memberikan dukungan dan bantuan kepada remaja dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini mungkin kita itu bisa membantu siswa yang sedang mengalami permasalahan selama masa pertumbuhan dan masa perkembangannya, dan juga menjadikan tempat yang aman dan terbuka bagi remaja untuk mengajukan pertanyaan, mencari nasihat, dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi masalah mereka. Nah, masalah yang dihadapi remaja ini juga dapat mencakup hal-hal seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, pendidikan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai konselor itu harus memberi kepercayaan kepada mereka agar mereka ini bisa menceritakan tentang permasalahannya tersebut, dan kita bisa membantu remaja tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih dampak yang diharapkan jika sebuah sekolah itu mengadakan program PR. Yang pertama, mempermudah siswa dan siswi untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan mental remaja. Jadi dengan adanya program PR ini dapat membantu siswa dan siswinya itu mengetahui permasalahan-permasalahan kesehatan mental remaja itu apa saja. Kan banyak nih permasalahan kesehatan mental remaja, contohnya salah satunya itu stres. Jadi dengan adanya program PR ini dapat membantu siswa dan siswinya mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dapat menyerang mental mereka. Selain itu juga dapat membantu siswa untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dihindari agar tidak terkena permasalahan mental. Selanjutnya mempermudah siswa dan siswi untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami, di mana artinya dengan adanya program PR ini dapat mempermudah siswa dan siswinya dapat mempermudah siswa dan siswinya itu untuk mengetahui apa saja sih yang harus aku lakukan jika aku terkena permasalahan mental. Selanjutnya siswa dan siswi ini juga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dihindari agar tidak terkena permasalahan mental tersebut. Selain itu kan biasanya itu kalau siswa-siswi terkena permasalahan itu biasanya dia ceritanya ke teman, ke sahabatnya, atau ke orang terdekatnya. Tapi biasanya respon dari orang terdekatnya itu masih kurang atau masih belum memuaskan si siswa tersebut. Yang ketiga, yakni mempermudah siswa dan siswi untuk mengasah keterampilan dan skillnya. Pastikan semua siswa dan siswi itu memiliki soft skill kan dalam tubuhnya sendiri itu. Tidak semua orang itu pasti memiliki kelebihan, tidak hanya kekurangan saja. Jadi siswa dan siswi itu pastinya memiliki soft skill terpendam yang harusnya soft skill tersebut dikembangkan, bukan hanya dipendam begitu saja. Jadi dengan adanya program PR di sekolah ini, siswa dan siswi itu bisa mengembangkan soft skill yang dia punya. Jadi dengan berkembangnya soft skill yang dia punya itu dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang sebelumnya dia tuh belum pernah raih. Jadi misal si A, dia tuh dari dulu dari SD mungkin ya, dari SD dia belum pernah memiliki prestasi apapun karena dia merasa dirinya tuh aku tuh tidak punya
dalam misal dalam rangka sekolah atau disiplin mengerjakan tugas dan lain-lain. Yang kedua ada jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian ada bersifat rendah hati, lalu ada bersifat jujur seperti itu. Selanjutnya memperkecil kemungkinan terjadinya stres belajar. Nah biasanya siswa dan siswi itu pasti merasakan lelah belajar ya. Jadi mereka tuh merasa kok banyak tugas sih sekolah ini, kok banyak ini ujiannya susah. Atau itu kan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan stres. Jadi dengan adanya program PKI ini dapat membantu siswa dan siswinya itu mengurangi stres belajarnya. Biasanya kan stres itu tidak hanya tentang sekolah saja, bisa jadi ada masalah lainnya yang dapat mengganggu pikiran mereka, sehingga di pikiran mereka itu menumpuk permasalahan-permasalahan sehingga mereka itu stres. Jadi dengan program PKI ini kan seperti yang sudah saya jelaskan, itu sebagai wadah bagi siswa dan siswinya untuk menceritakan permasalahan apa saja yang berhubungan dengan kesehatan mental mereka, sehingga dengan adanya program PKI ini dapat menampung semua permasalahan mereka dan mengurangi beban pikiran mereka. Mungkin seperti itu. Selanjutnya dampak jika tidak ada pemrograman PR di sekolah. Tentunya ada ya dampak negatifnya. Yang pertama itu siswa dan siswi itu sulit untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan hingga kesehatan mental, di mana seharusnya informasi mengenai hal tersebut itu harus didapatkan mulai usia dini, sehingga mereka itu tahu ke depannya jika mereka terkena suatu permasalahan dalam contohnya kesehatan reproduksi, mereka tahu nih harus melakukan apa. Jika aku terkena permasalahan B, aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu, aku harus menghindari hal ini, aku harus menjaga diriku dari ini, dari itu. Nah dengan adanya jika tidak ada program PKI ini, maka mereka tidak tahu harus melakukan apa. Jadi mereka diam saja jika mengalami permasalahan itu. Mereka berpikirkan ya sudahlah, biarin saja, pasti nanti kedepannya akan hilang. Padahal itu jika dibiarkan begitu saja akan semakin berpengaruh buruk terhadap dirinya. Selanjutnya siswa dan siswi itu sulit untuk mendapatkan solusi permasalahan kesehatan reproduksi, pendewasaan dan gangguan kesehatan mental. Sehingga contoh ada anak dia terkena permasalahan di kesehatan reproduksinya. Nah dia tuh biasanya kan kalau kita tuh langsung cari di internet ya, bagaimana jika kita terkena penyakit ini. Nah kan di internet tuh ada tuh jawabannya. Padahal seharusnya kita tuh bisa loh minta solusi ke orang-orang yang lebih mengetahui mengenai hal tersebut. Jadi jika tidak ada hal tersebut, jika tidak ada program PKI di sekolah ini, maka siswa dan siswi itu akan berpaku pada internet tersebut. Dan biasanya kalau anak-anak yang dekat dengan keluarga, teman, atau kan mereka akan cerita ya ke teman-temannya, aku lagi ini loh, lagi ini. Jadi kan solusi dari teman-temannya itu hanya sekedar, oh ya kamu gini aja. Padahal itu kurang gitu loh. Itu hanya apa ya? Hanya kalimat penenang aja gitu. Selanjutnya itu siswa dan siswi tidak memiliki wadah dalam mengasah kemampuan yang dimiliki. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap siswa memiliki soft skill. Nah, setiap siswa itu memiliki bakat. Jadi dengan tidak ada PKI ini, mereka diam aja di tempat, tidak ada proses, tidak ada kemajuan dalam kehidupannya. Jadi kan biasanya ada orang yang dia semakin lama semakin sukses karena dalam dirinya dia memiliki keinginan untuk aku itu yang sukses. Dan dengan tidak adanya program PKI ini membuat siswa itu dia kayak ya udah aku gini aja, aku mau jadi apa ya udah terserah apa kata nanti. Padahal seharusnya soft skill itu harus dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka tuh nggak stuck di situ-situ aja seperti itu. Selanjutnya siswa dan siswi itu akan cenderung susah dalam menjalani hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah kita tuh sebagai makhluk sosial, pastinya kita membutuhkan pertolongan orang lain. Gak ada dong manusia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Nah dengan tidak adanya program PKI ini, terutama kan biasanya ada nih siswa yang emang jati dirinya tuh dia anaknya diem, introvert namanya. Nah dia tuh kayak artis sosial gitu. Jadi mereka merasa yaudah aku bisa apa-apa sendiri, kemana-kemana sendiri, aku bisa melakukan ini itu sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Padahal kita tuh sebetulnya butuh
butuh pertolongan orang lain. Nah, tidak ada program PR ini ya membuat mereka seperti itu saja sampai ke depannya. Jadi nanti anggapan orang-orang, oh anak ini emang nggak butuh. Nanti orang itu beranggapan kayak anak sombong ya, nggak butuh pertolongan dari kita. Jadi itu tuh akan berpengaruh buruk ke depannya jika memang mungkin ke depannya nanti ada permasalahan yang benar-benar diurgent membutuhkan pertolongan orang lain dan orang lain itu tidak ingin menolong. Soalnya dulu itu dia itu merasa tidak membutuhkan orang lain seperti itu. Kemudian angka gangguan kesehatan mental hingga bunuh diri semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan artian jika tidak ada program PR di sekolah ini berarti kita mendukung dong angka kematian di Indonesia semakin meningkat. Padahal harapan dari pemerintah Indonesia sendiri itu angka kasus kematian itu harus diturunkan atau kalau bisa dihilangkan. Apalagi kasus kematian itu dengan bunuh diri. Bunuh diri kan merupakan apa ya? Kayak usaha sia-sia gitu loh. Jadi kayak bukan suatu hal yang patut dilakukan. Kalau kita memiliki seseorang untuk membantu pemasangan kita, ngapain kita bunuh diri gitu. Jadi kalau nggak ada program ini ya itu tadi kita membantu menaikkan kasus kematian yang ada. Sedangkan harusnya kita tuh harus menyiapkan generasi-generasi yang baik ke depannya untuk memajukan Indonesia seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada saran dari kami setelah kami melakukan survei di SMP Tunas Bangsa. Yang pertama, pengadaan program PR ini sebagai wadah bagi para remaja guna memberikan pelayanan dan informasi seputar kesehatan mental. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan Ibu Jaja jelaskan tadi, pengadaan program PR ini sangat penting untuk diadakan di sekolah, di mana itu merupakan suatu wadah bagi sekolah itu untuk apa ya, bagi panitia itu untuk mengetahui sebenarnya siswa dan siswi di SMP Tunas Bangsa itu memiliki masalah apa sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajarnya atau apa. Jadi dengan adanya program PR ini itu bisa memberikan pelayanan dan informasi yang berguna banget nih buat siswa dan siswinya dalam mengatasi kesehatan mentalnya. Kemudian kegiatan dari program PR ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsultasi secara tatap muka. Konsultasi secara tatap muka artinya antara konsultan dengan siswa-siswi yang ingin bercerita itu bertemu secara langsung dalam suatu ruangan, di mana nanti itu merupakan yang paling efisien ya. Jadi para siswa tuh dia tuh bebas berekspresi. Jadi entah dia mau nangis, entah dia mau apa, mau bilang apa, mau cerita apa, dia tuh bebas menceritakan karena dia percaya dengan orang yang dihadapannya ini dan tidak dilihat oleh khalayak umum. Jadi dia bebas mau menceritakan permasalahannya selama ini dia pendam. Kemudian selanjutnya ini konsultasi secara online dengan identitas yang dirahasiakan. Mungkin artinya ini dengan identitas dirahasiakan kita bisa menggunakan kan sekarang internet udah maju nih. Jadi kita bisa menggunakan web yang dimana web tersebut anonim. Jadi identitas para siswa dan siswi yang bercerita itu tidak diketahui oleh kita sebagai adminnya. Jadi nanti mereka tuh merasa aman. Jadi aku aman nih kalau cerita, kan gak ada yang tahu kalau itu yang cerita aku. Kan biasanya ada nih siswa dan siswi mereka tuh merasa takut untuk cerita karena mereka takut ceritanya mereka itu didengar oleh pihak luar dan pihak luar itu merasa kak ini anak ini ternyata terkena permasalahan ini, jadi mendapatkan omongan buruk atau diejek. Jadi kan takutnya seperti itu ya hal negatifnya. Nah dengan anonim seperti itu dapat memudahkan siswa dan siswi dan memberikan rasa nyaman kepada mereka. Next slide. Nah berikut ada struktur keanggotaan. Struktur keanggotaan program PR ini yang pertama yaitu dinaungi oleh pembina. Nah pembina ini dia menaungi ada ketua, sekretaris, wakil ketua dan bendahara sebagai BPH-nya. Kemudian ada divisi KIE. Divisi KIE ini komunikasi, informasi dan edukasi. Kemudian ada divisi litbang. Divisi litbang ini penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada divisi PSDM. Divisi PSDM ini divisi yang mengelola sumber dayanya serta divisi konseling. Berikut ada tugas dan tanggung jawab dari beberapa kepengurusan PR ini. Yang pertama ada pembina. Pembina ini dapat dijabat oleh guru BK, di mana artinya pembina ini memiliki tugas mengawasi dan memastikan organisasi berjalan dengan lancar
pembina ini ibaratnya seperti kepala. Kalau misalnya di kepalanya hewan ya kepalanya ular. Ular itu kan kepalanya kemana dia berjalan pasti badannya ikut kepalanya dong. Nah, kalau kepalanya tersebut berjalannya sesuai dengan tujuan yang disepakati, maka programnya itu pasti akan berjalan dengan baik. Dan apabila pembinanya itu berjalannya tidak teratur, sering mensepelekan, maka ya pemrograman itu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya ketua ini dapat dijabat oleh seluruh anggota pihak yang bergabung dan tugasnya yakni bertanggung jawab dalam memimpin pengelolaan PR agar sesuai dengan visi dan misi PR di SMP Tunas Bangsa. Selanjutnya wakil ketua juga dapat dijabat oleh anggota pihak, di mana tugasnya yaitu posisi kedua yang membantu dan menggantikan ketua dalam mengelola organisasi yang menjadi tanggung jawab ketua, serta berperan sebagai penghubung informasi antara ketua dan seluruh anggota PR. Jadi artinya jika seorang ketua berhalangan hadir di sebuah acara tertentu yang membutuhkan ketua, ataupun ketua itu berhalangan dalam mengerjakan tugas, padahal tugasnya itu sudah mepet deadline-nya, nah itu bisa digantikan oleh wakil ketua. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris ini mengatur, mengelola, bertanggung jawab terhadap administrasi PR. Dan artinya dia itu merupakan divisi yang mengelola seluruh kegiatan PR tersebut. Kemudian ada bendahara. Bendahara ini juga dapat dijabat oleh seluruh anggota PR, di mana tugasnya itu mengelola keuangan organisasi dan melaksanakan fungsi pengendalian terhadap bendahara kegiatan. Jadi bendahara itu dia yang memegang uang, memegang dananya ketika sebuah program kali ini ingin melakukan kegiatan kegiatan A, B, C, dan ini merupakan dia itu bertanggung jawab contohnya terhadap PAB seperti itu. Mungkin next slide. Selanjutnya ada divisi KIE. Divisi KIE ini juga dapat dijabat oleh seluruh anggota PR, di mana tugasnya ini merencanakan, melaksanakan, dan penyelenggaraan kegiatan konseling, penyuluhan, serta memfasilitasi kegiatan dan pelatihan. Selanjutnya ada divisi penelitian dan pengembangan. Ini juga dapat dijabat oleh seluruh anggota PR, di mana tugasnya itu merencanakan, melaksanakan penelitian, mengembangkan program, mengevaluasi, dan mengumpulkan data untuk meningkatkan efektivitas program serta menyediakan informasi kesehatan remaja yang berkualitas. Selanjutnya ada divisi PSDM. Divisi PSDM juga sama, dapat dijabat oleh seluruh anggota PR, di mana tugasnya ini merencanakan, mengorganisir, dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan serta mengembangkan sumber daya manusia. Yang terakhir ada divisi konseling. Divisi konseling sama seperti divisi yang lainnya, dapat dijabat oleh seluruh anggota PR, di mana tugasnya yakni memberikan layanan bimbingan, konseling, dan program konseling yang sesuai, serta mengidentifikasi masalah remaja dan menghubungkan dengan sumber daya eksternal dengan tujuan untuk memberikan dukungan kesehatan remaja yang holistik. Mungkin next slide. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Chandra dan Ibu Reina yang telah memaparkan materi tentang pengadaan program JKN ini dengan sangat baik. Tadi juga penjelasannya juga sudah cukup panjang ya, dan detail juga dalam pembahasannya. Dan selain itu juga dapat mudah sekali kita pahami tentang apa itu PR, bagaimana tujuannya pembentukannya, hingga struktur serta tanggung jawab para pembentuk PR ini. Baik, tanpa berlama lagi, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi, yang dimana pada sesi ini boleh banget nih untuk berpendapat atau memberikan tanggapannya dan bertanya lebih lanjut terkait program PKM ini apa atau penyesalannya di sekolah. Mungkin dari kepala sekolah atau guru BK atau teman-teman OSIS, apakah ada ini didiskusikan? Baik, untuk Ibu Firya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada JPK tadi ya,
kepada Ibu Rina dan Ibu Caca yang telah memaparkan usulan yang sangat penting ini. Saya mengakui bahwa kesehatan mental siswa merupakan aspek yang sangat vital dalam perkembangan remaja. Karena hal tersebut nantinya akan berdampak pada prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Saya sendiri sepenuhnya mendukung pendidikan PR di sekolah SMP Tunas Bangsa ini, dan apa yang telah Ibu Rina dan Ibu Caca sampaikan mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa, seperti tingginya tingkat stres karena belajar dan lain-lain adalah hal serius dan perlu mendapat perhatian dari kita. Sebagai guru bimbingan konseling, saya melihat bahwa PR akan menjadi sarana yang sangat berharga dalam memberikan pelayanan konseling dan informasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Tunas Bangsa. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin dari Bapak. Dari penjelasan apa yang sudah dijelaskan Ibu Caca dan Ibu Rina, saya dapat memahami pentingnya program PR bagi kesejahteraan para siswa dan siswi SMP Tunas Bangsa. Namun bagaimana caranya sekolah kami dapat mengimplementasikan program PR ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Firdaus atas dukungannya yang sangat penting. Tadi juga Pak Ridho juga menunjukkan pemahaman akan pentingnya program PR ini. Nah, sekarang kita akan menyerahkan kesempatan kepada DP3A untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi program PR ini di sekolah. Kepada DP3A diperkenankan memberikan informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari DP3A. Menurut saya pribadi dan tim, bahwasanya ada beberapa cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan program PR ini. Contohnya, menyediakan ruang khusus untuk anggota PR agar anggota dapat melakukan konsultasi maupun diskusi antar sesama anggota. Selain itu, sekolah juga dapat melakukan undangan terhadap para ahli agar anggota PR ini mendapatkan pelatihan yang terbaik atau khusus dari ahli-ahli yang biasa menangani program PR ini. Nah, dari pelatihan tersebut maka banyak yang akan siswa yang akan bergabung ataupun ingin ikut beserta dari program PR ini. Terima kasih. Baik, mungkin dari permisi, saya selaku guru bidang kesiswaan, saya sendiri setuju bahwa layanan program ini itu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh siswa sehingga mereka bisa lebih dekat dan nyaman untuk berkonsultasi. Namun kita juga perlu memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaannya. Jadi bagaimana hal tersebut bisa diterapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fani. Di sini ya itu benar sekali. Nah, kita itu juga perlu menjamin bahwa data dari siswa dan informasi dari siswa itu akan dijaga kerahasiaannya oleh anggota PR itu dan juga tidak akan tersebar kepada orang lain seperti itu. Lalu selain itu, PR sendiri itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi siswa dan siswi tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan mental remaja. Lalu bagaimana cara agar kegiatan PR ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran siswa dan siswi di sekolah? Baik, izin menjawab ya pertanyaannya, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Fani. Benar sekali, kegiatan belajar ini merupakan hal yang utama di sekolah, di mana kan seluruh siswa dan siswi itu tujuan utama mereka bersekolah kan untuk menimba ilmu atau mendapatkan ilmu. Jadi maka dari itu kita tuh perlu menentukan jadwal dan durasi layanan yang akan disediakan. Kita juga perlu memastikan bahwa jadwal layanan ini tidak mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain di sekolah. Mungkin dari kami bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah sendiri untuk memberikan seluruh jadwal dari kelas paling bawah sampai kelas atas. Dari kuliah 1 minggu itu kita meminta jadwalnya agar kita bisa dari kami itu mengkoordinir hari apa aja yang bisa kita
secara online dengan anonim seperti membuat bot pada Telegram, sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu dan siswanya tidak perlu malu untuk berbicara dan mengungkapkan masalahnya. Dengan artian jika kita membuat bot Telegram ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu ya di syarat, itu siswa dan siswi itu pasti merasa leluasa, dia merasa aman dan nyaman dengan bercerita tanpa pihak luar itu mengetahui identitas mereka sebenarnya dan mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi sekarang. Jadi dengan adanya bot secara anonim ini, mereka bisa cerita secara bebas, bisa mengekspresikan ceritanya dan bisa tidak bercerita hanya ini saja. Jadi bisa bercerita dari ujung permasalahannya, mengapa mereka bisa terkena permasalahan tersebut seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya izin memberikan tanggapan ya dari pihak OSIS. Sebelum itu, perkenalkan saya Dr. Inesa selaku Ketua OSIS SMP Tunas Bangsa. Saya ingin mengemukakan pendapat saya bahwa saya rasa ide adanya pengadaan program PR ini itu sudah sangat bagus. Namun kita juga harus mempertimbangkan ya bagaimana caranya nih agar dapat mempromosikan layanan PR ini agar lebih dikenal oleh para teman-teman yang lain. Mungkin bisa dengan memasang poster di sekolah atau mengadakan kegiatan sosialisasi ke kelas-kelas agar teman-teman tuh juga tahu gitu tentang pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Lalu dengan adanya pengadaan program PR ini tuh semua siswa nantinya akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang program apa sih program PR itu ya, dan dapat memanfaatkannya jika dibutuhkan. Nah, karena terkadang organisasi itu kurang peminat ya, jadinya dapat menghambat pelaksanaan programnya yang akhirnya programnya itu tidak dapat berjalan dengan maksimal gitu. Baik, apakah dari anggota OSIS yang lain ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait program PR ini? Baik, sangat kita nanti salah satu anggota OSIS SMP Tunas Bangsa. Saya tadi sempat mendengar bahwa salah satu media konsultasi PR ini adalah melalui bot Telegram. Sementara yang saya ketahui bahwa jawaban Telegram ini pada umumnya bersifat konkret dan acak. Sementara pada siswa-siswi yang berkonsultasi, mereka membutuhkan jawaban spesifik. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah penggunaan bot Telegram ini sebagai media konsultasi bersifat apakah efektif untuk menjawab atau mengatasi permasalahan siswa atau siswi? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab tanggapan dari Intan ya. Di situ benar sekali apa yang dikatakan oleh OSIS itu juga saya sangat setuju. Sosialisasi di kelas-kelas akan menjadi langkah yang paling efektif untuk memperkenalkan program PR ini kepada semua siswa. Selain itu, kami juga dapat menggunakan poster, media sosial seperti informasi di grup WhatsApp atau bisa juga melewati Instagram sekolah. Nah, dan juga bisa lewat brosur sebagai sarana untuk mempromosikan program ini. Nah, dengan demikian informasi tentang PR ini dapat lebih mudah diakses oleh siswa dan siswi dan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Baik, di sini saya izin menambahkan dari Ibu Caca ya. Selain itu, kami juga berharap program PR di sekolah SMP Tunas Bangsa ini dapat menjadi wadah bagi siswanya untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan kesehatan mental. Jadi saya juga menjelaskan program PR ini sangat penting diadakan di seluruh sekolah, apalagi di SMP sampai SMA, dimana siswa dan siswinya itu dia akan mudah mengetahui informasi-informasi apa saja yang seharusnya mereka itu sudah tahu informasi tersebut. Apalagi ini informasinya tentang kesehatan mental. Jadi ini
bagi anak sekolah, karena biasanya anak sekolah itu lebih sering memiliki permasalahan kesehatan mentalnya mereka. Jadi dengan adanya program BR ini membantu siswa dan siswinya itu untuk mengetahui hal-hal tentang kesehatan mental mereka tersebut seperti apa. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan tadi dari salah satu anggota OSIS, di mana apakah buat telegram ini efisien jika kita adakan. Nah, menurut kami ini sangat efisien karena apa? Nanti itu di bot telegram itu kita mungkin akan bekerja sama dengan bagian yang mengatur telegram itu. Bagaimana caranya? Nanti jawabannya itu bisa sampai ke kami tanpa adanya pengajakan. Jadi misal siswa tersebut mengirimkan pertanyaan, nanti kita bisa langsung sampai ke kita dan mereka. Jadi kita langsung bisa jawab, atau tidak hanya buat telegram, kita bisa memakai web. Contohnya itu ada web apa namanya, Secreto site itu. Nah itu kan kalau misalnya kita mengajukan pertanyaan itu kan anonim, nggak ada identitasnya siapa yang ngirim, kita kan nggak tahu. Tapi di sana kita ada kolom komentar, jadi kita bisa langsung berkomentar terhadap permasalahannya tanpa jawaban dari kita tuh muncul di siswa itu secara aktif. Jadi itu sangat efisien menurut saya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Nah, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilanjut. Baik, perkenalkan saya Cahya, salah satu anggota OSIS di SMP Tunas Bangsa. Di sini saya ingin bertanya, kan sebelumnya dijelaskan bahwa PR ini nantinya dijalankan oleh siswa, yang mana konsultasi yang masuk nanti akan ditanggapi oleh siswa. Nah, jika penjawab itu merupakan sesama siswa, apakah itu cukup? Sedangkan siswa sendiri bukan pakar dari konsultasi. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Di sini kami pihak IP3A ingin menjawab bahwasanya percakapan ini tidak langsung dijawab oleh siswa. Namun pertanyaan ini bersifat ditampung dan siswa dalam hal ini hanya sebagai perantara antara penanya dengan konsultan yang akan membantu menjawab pertanyaan dari penanya. Apakah ada konfirmasi atau tanggapan? Baik, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Naswa, anggota OSIS dari SMP ini. Dalam bab saran disinggung kalau bakal diadain konsultasi secara online dan para siswa mengirim pesan secara anonim. Saran ini didukung dengan alasan agar orang yang membaca tidak tahu siapa yang mengalami permasalahan dan tidak tersebar. Pertanyaan saya di sini yaitu kenapa pesan harus dikirimkan secara anonim, sedangkan anggota dari organisasi ini pastinya sudah diberi amanah untuk tidak menyebarluaskan masalah orang lain. Dan saya juga mempertanyakan konsep anonim karena bisa mempersulit untuk menindaklanjuti permasalahan jika identitas siswa tidak diketahui. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kenapa kita harus anonim? Kenapa kita tidak boleh mengetahui identitasnya? Karena ini sama saja gini. Tadi saya sudah menjelaskan, tidak semua orang itu dia bebas berekspresi. Ada siswa dan siswi yang mereka takut. Jadi mereka kalau misalnya cerita, orang tahu siapa yang bercerita. Misal ada anak si A ini dia bercerita, dan dia tuh memikirkan nanti kalau aku bercerita, orang-orang tahu dong permasalahan aku itu apa, orang tahu dong siapa yang bercerita itu siapa. Jadi nanti dengan anonim ini kita akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa-siswanya. Jadi mereka kan akan merasakan, oh yaudah aku bebas bercerita, soalnya nggak ada yang tahu nih kalau yang bercerita itu aku. Nah, kalau misal pun anggota PR ini sudah diberikan amanah, kan kita tidak ada yang tahu. Bisa saja mereka anggota itu ada yang tiba-tiba dia entah keceplosan, entah apa. Jadi dia bisa bercerita dengan teman yang di luar anggota PR tersebut. Jadi kita menghindari hal tersebut. Kemudian dengan merupakan anonim ini, kita juga seperti yang saya sudah
ada tanggapan? Sudah tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaan dari teman-teman OSIS dan jawaban dari DP3A yang sangat bagus. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, Bu Priya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengetahui apakah program PIKR ini akan melibatkan orang tua siswa dalam proses pengembangannya, dan apakah ada komunikasi antara PIKR dan orang tua siswa. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada Baik, terima kasih Bu Fia atas pertanyaannya. Bahwasanya program PIKR ini pastinya akan melibatkan orang tua dari para siswa dan siswi, yang dimana kami rencana juga akan membuat pengadaan atau pertemuan antara orang tua, yang dimana pertemuan ini akan menjelaskan mengenai program PIKR yang akan berjalan ataupun yang nantinya akan berjalan. Selain itu juga kan orang tua akan diberi pemahaman bagaimana kesehatan mental pada remaja. Selain daripada itu, kami juga akan membuat kanal informasi seperti halnya WA Group atau aplikasi lainnya agar orang tua dapat mengkomunikasikan atau memberi pertanyaan jika ingin mengenai kesehatan mental anak-anak mereka. Nah, maka dari itu kami harap dari adanya kolaborasi antara orang tua ini, maka akan terciptanya dukungan yang holistik bagi para siswa dan siswi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ikrima. Dari saya sudah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan lainnya ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, saya menyampaikan rasa terima kasih atas usulan yang sangat berharga ini kepada DP3A. Saya sendiri yakin bahwa program PIKR ini dapat menjadi sarana yang sangat berguna bagi para siswa dan siswi SMP Tunas Bangsa, sehingga siswa dapat lebih meningkatkan prestasinya dan mengharumkan nama baik sekolah kami. Terima kasih. Mungkin rekan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami juga para OSIS ya akan siap membantu dan mendukung program PIKR ini. Kami akan bekerjasama dengan para guru dan teman-teman sekalian untuk memastikan apakah program ini akan berjalan dengan sukses nantinya. Cukup. Baik, di sini kami selaku DP3A juga dapat membantu dalam penyediaan sumber daya dan informasi yang bermanfaat bagi program PIKR ini, di mana mungkin dari kami sendiri nanti akan memberikan jadi kami akan membantu dengan menyuruh salah satu anggota kami untuk menjadi seseorang yang memberikan informasi secara mendalam mengenai pemrograman PIKR ini. Selain itu, kami dapat bekerja sama dengan guru-guru dan siswa-siswa untuk memastikan program ini berjalan dengan sukses. Sehingga nanti mungkin kami akan bekerja sama ya dengan SMP Tunas Bangsa ini untuk mengkoordinir dan memantau sejauh mana program PIKR ini berjalan. Jadi seperti itu. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih telah menyambut kami dengan sangat baik terkait program PIKR ini. Kami juga sangat berharap sekolah ini dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi, konseling remaja kepada siswa. Nah, sehingga kedepannya remaja atau siswa dapat nyaman untuk belajar dan dapat berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, serta dapat terus mengembangkan potensi dari mereka itu sendiri. Sekian dari saya. Ya, saya melihat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pihak OSIS dan pihak DP3 sendiri. Saya melihat bahwa program ini yakin untuk dibentuk, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas usulan program PIKR ini.
Semoga dengan pembentukan program ini dapat berjalan dengan lancar dan saya nantikan kerjasamanya untuk membuat program ini menjadi sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Baik, untuk diskusinya tadi sudah cukup panjang ya dan mendetail. Nah, selanjutnya itu adalah sesi pembacaan notulensi. Kepada Ibu Aulia, saya persilahkan. Baik, saya di sini mohon izin untuk membacakan notulensi hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi, tempat SMP Tunas Bangsa tertanggal 20 Mei 2023. Pimpinan yang memimpin rapat Ibu Hanifah dari DP3A. Rangkaian acaranya yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh Bapak Ridho selaku Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan program PIKR oleh DP3A, yang keempat sesi tanya jawab, dan kelima pembacaan notulensi. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan bahwa pengadaan PIKR sebagai sarana siswa untuk dapat berkonsultasi terkait permasalahan yang dialami yang mengganggu proses belajar, salah satunya terkait kesehatan mental, sehingga siswa bisa lebih nyaman untuk belajar dan dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik serta mengharumkan nama sekolah. Kegiatan di program PIKR diusahakan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah, serta dibutuhkan beberapa hal untuk mendukung program ini dapat berjalan dengan lancar, seperti ruang khusus untuk PIKR, pelatihan untuk para anggota, dan promosi program PIKR di lingkungan sekolah. Selain itu, kerahasiaan siswa itu juga akan dijaga oleh anggota PIKR sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC yang bertugas. Baik, terima kasih kepada Ibu Aulia. Dari pemaparan program dan diskusi yang telah berjalan, saya rasa sudah cukup jelas ya gambaran program PIKR yang akan dijalankan. Nah, beberapa hal yang kurang itu dapat dimodifikasi oleh sekolah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Baik, oleh karena itu sesi diskusi saya akhiri. Terima kasih kepada kepala sekolah, guru BK, guru kesiswaan, dan OSIS yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga dengan adanya program ini dapat menekan angka kesehatan mental siswa-siswi di SMP Tunas Bangsa. Saya selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada